Ya, Heeh. kalau SD di Mahat, Oh iya SD iya iya 3 iya. itu Jombang itu. SMP di SMP Salafia, Kauman. SMP Salafia. Terus Heeh, heeh. lulus pesantren Jogja, Pak. Oh, sempat di Jogja Ya, juga. pesantren Dulu di mana? Kerapia. Kalimaksum, Kerapia Jogja. Kalimaksum. Ah, mantap, 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 mantap. Terus habis dari sana SMA? SMA di Kerapia itu ya, Iya, di Jogja Kerapia. ya. Tapi di Kuliah? Kerapia kan pesantren sambil jualan dulu, Pak. Oh. Dompet Sutra itu. Oke. Pas rame-rame dompet. Oh, pas Sutra. rame-rame dompet sutra ya. Iya. Saya ikut jualan waktu itu. Di Malioboro itu, Pak. Iya 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 iya, bener bener bener. Itu banyak yang sutra-sutra kecewa gitu. Iya. Iya, zaman itu rame Iya, tuh. rame banget itu. Rame banget dan bisa katakanlah kita bisa ambil margin yang luar biasa cukup tebal. Gitu. Nah, berarti sembari mondok itu sembari jualan itu Jualan, tadi kalau- mulai belajar bisnis dari situ. Iya, kalau Jumat kan libur, Heeh. kita jalan-jalan ke Malioboro sambil nawarin ke toko-toko itu. Oke, pinteran nih. Itu sebagai strategi untuk bertahan hidup pasti. Iya, Maklum anak rantau kan biasanya gitu. iya. Ya kan gimana Nambah-nambah caranya bertahan uang hidup. saku. Iya, nambah-nambah uang saku sama ini supaya apa ya nggak ngerepotin orang di rumah. Iya, Ya kan pikirnya kan selalu begitu. Apalagi di pondok nih. iya. Oh, Mas Imam pernah mondok. Selepas mondok terus ngapain lagi waktu itu? Dulu ikut di BLK Pekalongan itu, Pak. Oh, las itu. las. Las. Heeh. Las, terus ada lowongan di Komatsu, Mm-mm. Komatsu Jakarta. Oke. Mm-mm. Diterima Mhm. di bagian itu apa? Bigo, Pak, ngelas Bigo. Ngelas Alat Bigo, berat itu. alat-alat berat itu ya. Jepang Indonesia dulu, Pak. Itu gaji mahal tuh kalau Komatsu. Mahal itu, Pak. Iya kan? Di atas Astra dulu. Iya otomatis. Cuman pas 98 itu yang Soeharto lengser itu, Pak. Iya iya iya. Mm. Yang karyaan baru 3 tahun, baru di apa permanen Heeh. 1 tahun, dibuang semua ikut Oh. PHK itu, Pak. Pas Krisis masa-masa moneter itu. krisis itu ya. Iya. Iya sih emang. Komatsu kan sempet gulung ya bukan gulung tikar tapi pengurangan karyawan yang luar biasa besar di era itu benar. Karena ya kita tahu lah Komatsu satu-satunya perusahaan di akomodasi transport untuk angkut berat dan Iya, alat-alat berat, berat di iya. Indonesia. Iya kan? Iya, Pak. Perusahaan-perusahaan seperti Freeport aja nyewanya Komatsu. Masuk semua. Cuma 3 tahun di situ, Pak. 3 tahun. 3 tahun. Wah, istimewa dong. Banyak pengalaman dong di sana pasti. Iya. Nah, boleh dong diceritain waktu di Komatsu gimana Itu, Pak, pengalamannya? apa? Memang kalau Jepang kan ketat banget itu. Aha. Disiplin. Iya, betul. Disiplin. Mm-mm. Kalau telat aja kita Langsung kena Langsung tegur kena. ya. Ha-ha. Oh. Langsung, Mas Imam kayaknya duduknya agak maju aja deh, Iya. biar ekskursinya digeret maju aja, biar ini. Iya. Nah, oh gitu ya. Terus apa lagi selama kerja sama orang-orang Jepang gitu, apa pengalaman yang didapat selain disiplin itu? Disiplin terus itu, Pak, apa? Harus fit itu. Oke. Kalau masuk jam 8, jam 10 kurang seperempat kita dikasih susu sama itu kacang hijau. Susu kacang hijau Wow, keren ya. Iya. Itu tiap hari itu, Pak. setiap hari. Tiap hari. Dan harus doyan. Harus iya. Nggak Biar- boleh nggak? Nggak boleh nggak. Biar tenaga kan full itu, Pak. Oh gitu ya. Terus misalkan nih, Iya. pas lagi nggak moodnya nih, wah bosen nih kacang hijau mulu gitu. Mau menu yang lain dong, boleh nggak? Istilahnya nawar gitu. Ya boleh sih boleh. Nah, Ah. kalau nggak dikasih vitamin gitu, Pak. Oh gitu ya. Tapi keren tuh, itu perusahaan Bonafit memang saya sering banget. Seleksinya aja se-Jawa Tengah orang 3, Pak, yang keterima. Wow. Iya. Sedikit. Kayak itu, kayak ikut seleksi tentara. Hah? Harus bersih itunya, Pak. Lari Ha-ha. push up 50 kali 15 menit. Heeh. Lari 5 kilo berapa menit itu, Pak. Berarti nggak boleh ngerokok ya di Iya. situ ya pasti Memang ya. nggak boleh ngerokok. Ah. Kita aja Komatsu. dijemput itu, Pak. Hey, Dijemput dari Pekalongan ke Jakarta. dijemputnya dari Pekalongan, Iya, nggak iya. main-main ya. Dikasih mes itu. Wah,
Asik banget ya. Soalnya kan gini, saya dapat cerita tentang Komatsu itu dari teman saya sih. Iya. Saya nggak begitu ini. Kebetulan kan teman saya nulis tentang profiling industri di Komatsu itu. Dia yang nulis untuk peringatan ulang tahun yang ke berapa ya, 70 tahun atau berapa itu. Iya, iya. Nah itu kemudian saya baca kan, saya ikutan baca terus, wis ini perusahaan keren banget ya. Saya lihat tuh, wah profilnya keren banget ya. Karyawan sebegitu diperhatikannya loh Mas Andi ya. Diperhatikan dari sisi makannya, istirahatnya, sampai kemudian psikologisnya juga diperhatikan, jangan sampai stres dan lain sebagainya gitu ya. Jadi kalau misalkan ada nih tiba-tiba sakit, itu pasti dibawain ke dokter gitu ya. Langsung itu ada dokter itunya Pak, dokter perusahaan itu. Oh gitu, keren. Dari Komatsu, apa lagi setelah itu? Kena PHK, terus jualan keliling tuh Pak. Beli sepeda, keliling di Jakarta di sekolah-sekolahan, jualan makaroni duluan, makaroni goreng itu Pak, kasih bumbu tabur itu. Iya benar-benar, rame banget, betul. Itu di Jakarta ya, masih di Jakarta ya. Tahun berapa tuh? 2000-an awal kali ya? Iya 2000-an awal. Kita di 98 lah yang di PHK, terus setengah tahun apa ya langsung itu Pak, cari-cari lamaran belum ketemu, jualan makaroni sambil ini ya, apa kirim-kirim lamaran gitu ya. Oke, tapi salut lah. Saya ngerasain lah ya bagaimana rasanya menjadi seorang survivor di mana, di luar kota, apalagi di ibu kota. Wah, dahsyat pasti perjuangannya. Iya. Habis dari jualan makaroni, terus dapat pekerjaan waktu itu. Setelah itu belum. Jualan makaroni di Jakarta, pulang terus itu Pak, kan ibu bisa menjahit. Sempat buka konveksi itu. Oke. Di rumah. Berarti pulang dari Jakarta. Iya. Ke rumah bikin konveksi. Banyak waktu itu rame. Alhamdulillah. Ada 10 lebih karyawan itu Pak. Wah, keren. Bisa mempekerjakan orang itu keren loh. Iya. Buat saya membuat, istilahnya membagi rezeki buat orang-orang di sekitar itu, wah, pekerjaan yang mulia itu. Iya. Ya kan, kita aja yang mungkin hari ini sedang berupaya untuk bertahan hidup dengan cara kita masing-masing aja kan belum, mungkin nggak kepikiran bagaimana caranya saya bisa mempekerjakan orang banyak gitu kan, membantu mereka supaya minimal punya gambaran tentang masa depan. Soal kejelasan itu kan bagaimana usaha kan. Yang penting itu gambaran dulu gitu. Oke. Asik nih. Aku seneng nih. Hari ini saya ketemu dengan narasumber yang keren banget nih. Mas Imam. Inspiratif banget nih. Benar-benar inspiratif. Nah, dari konveksi terus apa lagi habis konveksi? Habis konveksi itu Pak, jualan kuliner. Kuliner. Apa tuh? Mie batok dulu Pak. Mie batok. Dulu kan ada nih mie batok di samping Stadion Keraton itu. Ya. Oh, itu punya Mas Imam. Iya. Alhamdulillah dulu sampai 20 gerobak itu Pak. Oke, 20 gerobak. Sampai di Kalimantan ada. Wow. Cianjur 3. Purwokerto 3. Cirebon, terus Jakarta Selatan. Itu kan karena itu Pak, dulu ikut kan ada seleksi kuliner Pekalongan. Iya. Dari Radar Pekalongan. Kita juara nomor 1. Kan dari judulnya dari sampah batok menjadi kuliner kreatif. Oke, inspirasinya dari itu ya, sampah batok itu ya. Terus kita dapat penghargaan, ikut seleksi Jawa Tengah. Oke. Alhamdulillah dapat nomor 1 juga. Terus kita dapat di Antv itu Pak, 2011 dapat finalis lelaki sejati pengebar inspirasi.
2011. 2011 dari Radar ya kayaknya itu ya, program dari Radar Pekalongan ya. Radar Pekalongan. Keren. Sponsornya dulu kan Bendol itu loh Pak. Bendol. Masih inget sih program itu. Kan satu-satunya dari Pekalongan yang kuliner itu Pak, dapat itu. Oke. Oh berarti itu lomba ya awalnya ya? Lomba itu Pak. Oke, ada berapa itu? Menyisikan berapa orang waktu itu yang ikutan? Kalau di Pekalongan sekitar 25 apa itu Pak? Wah lumayan dong, 25 ya. Terus maju ke Jawa Tengah. Jawa Tengah. Dapat nomor 1, terus se-Indonesia 200 peserta. Wow, 200. Yang dari 8 sampai 1 siaran itu Pak dapat itu di Antv. 2011 September itu. Terus dari situ dapat modal lah ya istilahnya untuk usaha ya, untuk pengembangan sampai akhirnya bisa 20 gerobak itu ya. Iya. Kan itu Pak yang turun dari Antv terus banyak yang telepon. Beli resep. Pak franchise itu yang dari Kalimantan, dari Cirebon, dari Purwokerto itu. Minta beli resep. Oh gitu, berarti jadi kan bagi-bagi resep gitulah istilahnya, bagi-bagi resep kepada orang-orang yang minta gitu ya. Oke. Keren nih, sumpah. Sayang pas di Kalimantan aku nggak sempat ketemu ya. Sempat ke Kalimantan, Mas Imam waktu Karyawan, itu. Pak. Karyawan. Di sana kan setahun, dikontrak setahun. Oke, cuman karyawannya doang yang ke sana. Iya. Mas Imam nggak sempat ke sana? Enggak. Wah, eman-eman ya. Ya, kita Pak megang itu yang kan semua ada yang franchise. Kita ngelatih 1 minggu, terus ninggalin karyawan 1 bulan. Oh, di situ ya gitu ya. Nggak lepas langsung itu. Ya betul. Karena kalau tiba-tiba dilepas ya otomatis kita nggak bisa kontrol kan. Ya dulu kan kita kalau buka pasti kan ada itu Pak. Promo. Promonya gini, makan mie batok berdua gratis tas batik eksklusif. Berdua kan cuman 17.000. Ya. Kita beli tas batik yang kayak di sini itu kan yang stok lama kan murah. Stok lama ya, betul murah 2.500, 3.000. Ya. Yang kain perca itu ya. Iya. Kita buat promo di luar kota kan menarik banget. Jadi betul. Beli makan mie terus pulangnya dapat canggingan. Keren. Itu kan modal sedikit tapi buat menarik pelanggan itu Pak. Keren nih. Resepnya di situ ternyata ya. Kita harusnya itu Pak. Ya pantas lah kalau jadi kan dinobatkan sebagai inspiring man, the man of inspiring gitu kan, di Radar Pekalongan pada waktu itu 2011 karena emang punya inspirasi. Saya jadi banyak insight nih siang hari ini. Keren. Sumpah saya ngerasa bahwa wah ini orang yang luar biasa keren karena nggak cuma bisa bisnis tetapi juga punya banyak pengalaman. Itu lika-liku hidup yang dari mie batok terus beralihnya kapan pindah ke es lilin setelah itu apa kan tuh? Kontrakannya kita sudah sewa 12 tahun. Yang terakhir 25 juta. Minta 60 juta. 3 kali lipat. Pas itu mau krisis dulu Pak. Iya. Terus dipikir-pikir kan nggak match dong, nggak masuk, marginnya nggak nyampe. Bener. Terus kita jualan itu Pak kaki lima, lontong glabet. Oh, lontong glabet. Depan Stadion Keraton itu. Situ. Oh, berarti dengan langganan di situ ya. Tempatnya di situ terus ya. Lontong glabet. Modal sendiri itu ya. Iya. Itu setelah apa? Yang tadi mie batok. Nah, itu gimana? Kan ada 20 gerobak nih. Iya. Terus nutup terus gimana tuh akhirnya? Itu kan 10 tahun dulu Pak. 10 tahun kan biasanya kalau franchise itu kan perjanjiannya 5 tahun. Oke. Nah, biasanya kalau sudah 5 tahun kebanyakan sih enggak diperpanjang. Misalnya dia kan sudah bisa sendiri. Oke. Terus dia bikin sendiri, merek sendiri. Oh gitu. Ya kayak itu, kayak
Dulu kan barengannya sama itu Pak, sambal laya kan. Oh iya, sambal laya, benar. 60 cabang, 10 tahun tutup semua lah. Iya benar. Nanti kan dia bikin yang apa ya, yang baru lagi loh Pak, mau biar biar fresh ya. Oh pikir, nah ini aku baru ngerti nih, ternyata franchise itu begitu main bisnisnya. Karena kan gini, jadi begitu yang sambal laya itu tutup, orang berpikir bahwa bangkrut ya, gitu loh. Padahal bukan itu karena itu tadi ya, kontrak habis, kan mereka akhirnya. Iya kan 10 tahun itu kan orang sudah jenuh, Ya kayak ini yang booming mie kacauan itu paling 10 tahun lah, dipikir kan 10 tahun, hari ini kan antri gitu Pak. Nanti 10 tahun dia pasti mikir yang lain lagi gitu. Inovasi ya. Lagi terus. Jadi gitu. Baru tahu saya. Pikir saya, wah apa ini bangkrut ya. Dulu sempat buka BKWK itu. Jadi kan juga? Bukan, itu kayak istri. Sambal laya itu. Iya benar udah habis sambal laya BKWK terus kemudian oh iya benar juga. Iya. Ini baru tahu nih cara main bisnis franchise itu seperti itu. Artinya ya kita harus bisa move on ya. Konsumen itu harus bisa move on juga. ketika yang punya perusahaan itu mau yang lain, ya kita harus beralih ke yang lain gitu loh. Jangan kemudian lagi loh yang kemarin kemana. Biasanya gitu. Oh gitu. Mie batok terus kita tahu Glibat. Dari mie batok itu terus kemudian karena mereka rata-rata nggak memperpanjang, jadi nggak begitu persoalan gitu ya menutup mie batok itu ya. Terus akhirnya pindah ke tahu Glibat. Berapa tahun kalau tahu Glibat, usaha tahu Glibat? Sampai hari ini. Oh masih jalan. Cuman kan ini hujan kan sering hujan terus itu Pak. Mau deh tutup lah ini bentar, masih jalan itu. Oke. Ya kayak es aja kan, kemarin masih jualan, ini kan hujan. Tadi pagi mau jualan hujan ini, habis siaran ini jualan lagi nih Pak. Iya. Tapi jualan es itu pasti habis ya? Iya, gini Pak. Iya kan, pasti habis ya. Kan cair. Iya. Akhirnya. Gimana? Kalau es itu kan anak-anak TK. SD kelas 1, kelas 3, 2, 3 itu kan itu Pak, seneng gitu. Seneng. Oh, untuk anak-anak SD ya, lebih ke sekolah-sekolah keliling ke sekolah ya. TPK gitu Pak. Apalagi kita kalau pakai kostum kan menarik banget tuh Pak. Oh iya. Keliling kampung, kita pakai toa itu Pak. Ada lagunya itu. Dia pasti kan pada keluar. Langsung Bang sini bang. Gitu. Itu alasan jenengan akhirnya memakai kostum ya, supaya menarik ini ya anak-anak ya. Omset lebih naik gitu ya, lebih besar lah ya daripada yang tidak pakai kostum ya. Tapi sebelum pakai kostum pernah nyoba yang nggak pakai kostum waktu itu? Aku pernah nggak pakai kostum jualan itu Pak ya. 10 biji paling itu sehari. Tapi setelah pakai kostum bisa sampai 200. Ya karena ya mereka penasaran gitu ya. Itu kostum bikin sendiri? Beli itu Pak. Kirain bikin sendiri kan mantan konveksi. Kirain bisa pikirnya bikin sendiri. Oh beli itu Pak. Oh gitu ya. Kenapa milih Spider-Man nggak Superman nggak atau Batman atau apa gitu? Lebih dikenal anak-anak Pak. Gitu ya. Aku ya juga punya yang Power Rangers. Iya. Venom gitu. Juga banyak banget sih kostum punya koleksi nih ceritanya. Tapi anak-anak lebih itu Pak, lebih cenderung terkenal Spider-Man betul. Soalnya tas, kaos, Spider-Man betul ya. Topi itu kan Spider-Man semua betul. Atau jangan-jangan Mas Imam ini juga sambenannya jadi badut nih. Kemarin ada yang Mas, kalau anakku sunat nanti ngisi itu. Iya kan, bener kan? belum pernah gitu ya. Cuman pernah ditawarin itu. Pernah ditawarin gitu. Soalnya kalau biasanya yang pakai kostum cenderungannya kan itu badut gitu kan.
Kan banyak juga tuh yang di perempatan jalan pakai kostum badut, terus kemudian mereka ya nyanyian saya ya kalau itu kurang itu. Aduh, iya ada usaha sih. Itu apalagi tapi, kan Spiderman kan penolong itu, masa kita tangan di atas itu. Betul, masa malah meminta itu. Meminta ditolong. Berarti dia nggak kurang nggak memahami konsep itu. Spiderman. Nah, betul. Oke, kawan yang mau bergabung ya, silakan di WA boleh di 08554200912 atau juga lewat telepon di 0285424474. Masih panjang perjalanan kita untuk ngobrol tentang bisnis ala Mas Imam ini yang memakai kostum Spiderman ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini dulu. Nanti setelah ini kita akan balik lagi di Gelar Bicara Inspirasi Bisnis.